Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gradia Kirana Qur'ani. Saya dari Bimbingan Penyuluhan Islam semester 4. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang terapi gangguan nafsaniyah menggunakan metode hipnoterapi. Jadi di sini saya akan membahas apa itu hipnoterapi, apa saja manfaat dilakukan hipnoterapi, dan bagaimanakah proses hipnoterapi itu dilakukan pada seseorang atau klien. Baik, langsung saja pada pengertian hipnoterapi. Hipnoterapi itu adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari manfaat sugesti untuk mengatasi masalah pikiran, perasaan, maupun perilaku seseorang. Kemudian menurut Badbual, hipnoterapi adalah salah satu jenis hipnosis yang digunakan sebagai salah satu sarana penyembuhan gangguan psikis maupun fisik seseorang. Kemudian tentang tujuan hipnoterapi. Tujuan hipnoterapi itu untuk mengatasi atau difokuskan pada 3 permasalahan yang dialami oleh klien, yaitu yang pertama untuk mengatasi gangguan fisik atau fisiologis, contohnya yaitu ketegangan otot, hipertensi, serta rasa nyeri yang berlebihan pada klien. Itu bisa dicoba dengan menggunakan hipnoterapi. Kemudian pada gangguan emosi atau psikologis seseorang itu seperti fobia, gangguan kecemasan, serta gangguan-gangguan lain. Yang terakhir yaitu gangguan perilaku, itu seperti kecanduan merokok, mabuk-mabukan, gangguan tidur. Sehingga tujuan dilakukannya hipnoterapi sebagai salah satu teknik terapi gangguan nafsaniyah itu sangat membantu klien untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialaminya. Hipnoterapi itu tidak hanya mampu untuk menyembuhkan salah satu gangguan saja, namun juga bisa untuk menyembuhkan beberapa gangguan atau permasalahan yang dialami oleh klien itu secara bersama untuk disembuhkan dengan menggunakan metode hipnoterapi. Kemudian tentang proses dan tahapan hipnoterapi. Aktivitas pikiran manusia itu secara sederhana dikelompokkan ke dalam 4 wilayah yang disebut dengan brainwave, yaitu alpha, beta, delta, dan theta. Dari semua 4 wilayah itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Contohnya yaitu pada alfa. Alfa adalah kondisi ketika seseorang itu tengah fokus pada sesuatu atau dalam kondisi rileks. Alfa memiliki frekuensi antara 17 sampai 14 GPM. Theta adalah kondisi ketika seseorang itu tidur dengan bermimpi, yang memiliki frekuensi antara 3,5 sampai 7 yang diukur dengan perangkat yang disebut dengan EEG. Kemudian kondisi beta. Kondisi beta itu kondisi ketika seseorang itu beraktivitas normal atau tidur tanpa bermimpi, yang memiliki frekuensi antara 0,5 sampai 3,5 GPS. Ketika seseorang itu dalam wilayah theta, itu berarti mereka dalam kondisi REM atau rapid eye movement. Dalam hal ini itu kondisi theta itu seperti kondisi di mana seseorang itu melakukan mediasi yang sangat mendalam terhadap dirinya sendiri. Kemudian pada kondisi delta. Kondisi delta itu kondisi ketika seseorang tidur yang memiliki frekuensi dalam rentang 14 sampai 24 GPS. Kemudian tahapan hipnoterapi.
tahapan hipnoterapi yang pertama adalah pre-introduction atau interview. Tahapan ini klien akan diminta untuk mengisi formulir atau data diri dan melakukan pendekatan terhadap hipnoterapis, sehingga ketika tahap ini berjalan dengan lancar, tahap berikutnya pun juga akan mengikuti. Yang kedua yaitu tahap suggestibility test, tahap di mana klien akan dites apakah ia mudah untuk menerima sugesti atau tidak. Kemudian tahap induction. Tahap induction itu tahap yang digunakan oleh hipnoterapis untuk membawa pikiran sadar manusia atau dalam kondisi conscious menuju kondisi subconscious atau dalam kondisi di bawah sadar. Dalam hal ini itu hipnoterapis akan menembus critical area klien untuk menuju trance terdalam atau titik kedalaman pikiran manusia itu semakin dalam, maka akan terjadi relaksasi juga yang akan dalam. Kemudian tahapan deeping atau pendalaman trance. Tahapan ini itu terjadi ketika klien telah mengalami atau melalui proses trance terdalamnya. Kemudian tahap suggestion atau sugesti. Tahap ini sangat penting dalam hipnoterapi karena dalam tahap ini hipnoterapis akan memberikan post hypnotic question atau hipnoterapi itu memberikan sugesti pada klien. Yang terakhir adalah tahap termination. Tahap termination itu adalah tahap di mana ketika klien yang tadinya mengalami keadaan subconscious atau keadaan di bawah alam sadarnya untuk dikembalikan lagi ke keadaan sadar atau keadaan conscious. Yang terakhir adalah manfaat hipnoterapi. Manfaat hipnoterapi setelah kita pelajari tadi tentang bagaimana proses dan bagaimana tahapan apa pengertian hipnoterapi. Jadi manfaat hipnoterapi itu sangat kompleks dan sangat menyeluruh karena hipnoterapi tadi bisa menyembuhkan gangguan atau permasalahan fisik, psikis, kemudian juga permasalahan perilaku. Jadi hipnoterapi itu sangat berperan dan juga bisa digunakan sebagai salah satu teknik dalam terapi gangguan nafsanya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.